Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 499. Larissa yang diminta ayahnya agar menemui tamu yang mencarinya. Larissa pun bergegas saja, sambil tak terima hatinya. Benaknya bicara sendiri, siapa sih orang ini? Kayak nggak ada kerjaan aja, mengganggu orang di waktu yang penting. Dan tak butuh waktu lama, pintu itu dibuka. Langsung terlihat dua pria yang mengenakan baju kerja cleaning service. Terkagetlah Larissa melihatnya, sampai-sampai pintunya ditutup kembali. Larissa deg-degan jantungnya, nafasnya patah-patah. Anggun pegawai baru itu melihatnya. Tingkah non Larissa yang jadi aneh. Tiba-tiba tak berani keluar. Padahal tamu itu cowok biasa, cleaning service pula. Dan Larissa bertanya ke Anggun, "Kamu kok nggak bilang tadi kalau yang datang ini adalah cowok itu?" Anggun pun tak mengerti. Lagian juga lupa namanya. Dan Anggun bicara, "Maaf mbak, saya memang nggak kenal siapa yang ada di luar itu. Tapi kan mereka hanya cleaning service." Larissa pun menjawabnya, "Ya sudah kalau gitu, kamu memang nggak tahu." Kemudian Larissa mengambil cermin, melihat wajahnya sendiri. Dirinya sedikit berhias. Anggun makin tak mengerti, ada apa non Larissa ini menemui cleaning service saja sampai segitunya. Anggun terheran-heran, penuh tanya dirinya. Dan Larissa pun keluar, agak menjaga image, nampak biasa saja mukanya, padahal hatinya deg-degan. Kemudian Larissa bertanya, "Oh ya mas, ini kok kesini ya? Memang ada perlu apa?" Kenshin dan Iwan melihatnya. Saat itu Iwan masih trauma akan cewek di depannya ini, yang sangat sombong sekali, pernah menghina dan memakinya. Perkataannya menyakitkan. Iwan masih mengira Larissa sama dengan yang dulu. Dan Kenshin pun bicara, "Oh ini mbak, saya ke sini mau menemui ayahnya." "Apa Tuan Sasaki ada ya? Ini ada hal yang penting yang mau saya bicarakan." Larissa sedikit agak khawatir. Lantas ia bertanya, "Tapi kan nggak ada hubungannya dengan polisi ya? Masalahnya kan sudah selesai. Semua tanah sudah dikembalikan." Kenshin menjawabnya, "Oh ya mbak, itu benar. Kita bukan bicara mengenai itu. Tapi ada hal yang lain." Larissa pun menyahut, "Kalau gitu sih nggak mengapa. Masnya langsung saja masuk ke dalam. Kita bicara di sana." Iwan pun berkata, "Bro, gua tunggu di sini. Lu saja yang bicara. Gua mau merokok bentar." Kenshin pun mengiyakan. Dan bersama Larissa, Kenshin jalan berdua. Sesampainya di dalam, Kenshin melihat banyak orang, para pegawai perusahaan, yang berkumpul di sini. Mereka pegawai itu juga sama melihat Kenshin pula. Jadinya semua terheran. Ternyata tamu yang datang hanya cleaning service. Benak masing-masing pun bertanya, mengapa non Larissa itu mengajaknya masuk ke sini? Namun tak demikian dengan Tuan Sasaki. Tuan Sasaki yang melihat Kenshin, beliau langsung terkaget, karena anak pengusaha itu yang menggagalkan proyeknya datang ke tempatnya. Tuan Sasaki jadi cemas. Ada masalah apa ini? Kemudian Larissa bicara, "Masnya tunggu sebentar ya. Saya mau bilang ke ayah dulu." Kenshin pun mengiyakan, "Iya mbak, silahkan." Dan dengan posisi berdiri, Kenshin melihat layar depannya, yang tertera presentasi kerja. Rupanya di sini ada meeting. Kenshin membaca dalam hati, apa yang sedang dibahas ini. Kemudian Larissa bilang ke ayahnya, "Ya pemuda itu ke sini. Katanya mau menemui ayah. Dia bilang ada hal penting." Larissa pun nggak tahu kepentingannya apa. Ayahnya pun menjawab, "Ya sudah Larissa, suruh saja dia ke sini." Saat itu Kenshin masih melihat tulisan-tulisan di layar, yang berisi tentang rencana pemutusan hubungan kerja para karyawan perusahaan. Kemudian di luar sendiri, Meta temannya Larissa, akhirnya kini tiba, sudah di depan pintu perusahaan. Mobilnya masuk dengan pelan. Security lalu memberitahukan kalau non Larissa lagi meeting. Meta pun dipersilahkan menunggu. Dan seperti biasa, ia duduk di tempatnya. Kemudian Larissa datang, lalu bilang ke Kenshin, "Oh ya masnya, silahkan ke depan." Kenshin pun menjawabnya, "Baik mbak, terima kasih." Dengan berbaju cleaning service, Larissa pun memperhatikan Kenshin yang lagi berjalan. Begitu halnya dengan semua pegawai yang di situ. Di antaranya ada yang pernah melihat Kenshin tapi lupa. Ada banyak pula yang belum mengenalnya. Jadinya mereka sampai detik itu
masih merasa terheran dan bertanya, Tuan Sasaki dan Non Larissa, kok bisa-bisanya menerima tamu cleaning service? Dan setelah itu Kenshin menyapa, oh ya Pak Sasaki, maaf sebelumnya, saya datang tanpa pemberitahuan dulu, karena tak menyimpan nomor teleponnya. Tuan Sasaki pun menjawab, oh ya nggak mengapa, silahkan masnya duduk. Larissa pun demikian, berada di meja yang sama. Dan Kenshin bicara lagi, oh ya sekali lagi saya minta maaf ya Pak Sasaki. Nggak tahu kalau saat ini ada meeting, malah bertamu kayak gini, jadi pasti saya mengganggu. Tuan Sasaki pun berkata, oh itu nggak masalah, lagian juga meetingnya akan selesai. Jadi masnya kesini ada keperluan apa? Kenshin yang ditanya, malah balik bertanya, oh maaf sebelumnya Pak Sasaki. Saya tadi barusan membaca, itu di layar depan ada tulisan, perusahaan Tuan Sasaki ini akan memberhentikan separuh karyawan. Maksudnya apa ya itu? Maaf kalau saya ingin tahu. Tuan Sasaki pun menjawabnya, oh itu memang benar, ya seperti masnya ketahui. Kan di luar negeri sedang ada krisis ekonomi. Pemesanan kami menurun, tak ada pembeli seperti biasanya. Jadi berdampak langsung pada perusahaan ini. Makanya mau tak mau, kami harus melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan, biar perusahaan bisa bertahan. Ya gitu mas maksudnya. Kenshin bertanya lagi, oh ya Mbak Larissa, untuk dana bangunan, model-model properti untuk tanah desa yang kemarin, yang tak sempat dikerjakan, apa masih ada ya gambarnya? Larissa langsung saja dak-dikduk hatinya. Dipanggil namanya tiba-tiba, ditanya pula seperti itu. Dan dengan bicara agak terpatah, Larissa pun menjawab, oh maksudnya dana gambar ya, yang dibuat Meta temanku. Tentu masih ada, emangnya buat apa ya? Kenshin pun bicara, terus peralatan berat dan perlengkapan lainnya, apa masih ada juga ya? Larissa menjawabnya, oh itu masih ada. Tuan Sasaki yang mendengarnya, beliau belum mengerti, dan Kenshin langsung saja menelpon ayahnya. Setelah tersambung, Kenshin pun bilang, ini Pak Sasaki, ayah saya mau bicara. Dan Tuan Sasaki menerimanya. Kemudian bos besar menyapa. Singkat cerita beliau bilang, oh ya Pak Sasaki, kemarin kan Pak Sasaki sudah siap membangun properti, tapi karena ada masalah dan akhirnya tak jadi. Sayang juga kalau semua yang sudah disiapkan harus berakhir sia-sia. Ini anak saya ke situ, bermaksud untuk mengajak kerjasama, untuk membangun proyek, yang letaknya juga ada di desa. Jadi saya rasa sedikit banyak, semua gambar dan dena akan ada kemiripan. Gimana Pak Sasaki? Apa Anda bersedia? Pak Sasaki yang mendengar tawaran itu, langsung saja menjawab, oh tentu-tentu Pak saya bersedia. Kebetulan perusahaan kami lagi butuh proyek kerja. Jadi tak masalah, saya akan menerima. Dan bos besar bicara, ya syukur kalau gitu. Tapi maaf Pak Sasaki, lahan yang akan dikerjakan mungkin sedikit lebih besar dari yang ada di desa itu. Apa Pak Sasaki sanggup? Tuan Sasaki pun menjawabnya, pasti tentu kami bisa Pak. Saya akan berusaha. Dan bos besar berkata, ya sudah kalau gitu. Untuk masalah biaya, Pak Sasaki tak usah masalahkan. Tinggal tulis saja di catatan. Kami yang akan menanggung semuanya. Dan untuk lahannya, anak saya Kenshin di situ sudah membawa videonya. Nanti akan ditunjukkan bagian yang mana yang akan dikerjakan oleh perusahaan Pak Sasaki. Oh ya satu lagi, semua proyek itu adalah Kenshin yang memegangnya. Jadi untuk keperluan apa saja yang mengenai tanda tangan, langsung saja ke anak saya. Pak Sasaki secara spontan, tiba-tiba saja berucap, siap bos saya akan laksanakan. Saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih sudah menawarkan. Dan pembicaraan itu selesai. Tuan Sasaki langsung bicara, oh ini mas saya bersedia, akan ikut mengerjakan. Mohon dibantu dengan denahnya. Larissa belum mengerti, nampak bingung sekali. Ayahnya bicara seperti itu. Kemudian Kenshin mengambil flash disk. Dan Kenshin bilang, ini pak videonya, bisa dilihat dari sini. Kemudian Tuan Sasaki itu bicara, Larissa cepat nyalakan flash disk ini. Presentasi di layar itu segera saja diganti. Larissa yang bingung, dirinya yang belum mengerti. Menuruti kata ayahnya, flash disk itu dinyalakan lewat layar utama depan, dan langsung terlihat lahan yang begitu luasnya, panjangnya membentang sejauh mata memandang.
Bahkan mengambilnya saja, harus pakai drone kamera, yang berjalan lewat atas. Kira-kira panjang lahannya, hampir-hampir 3 kilo. Luasnya pun sampai belum dihitung. Semua karyawan di situ, pegawai yang rapat itu, melihat video tersebut, jadi bingung semuanya. Memangnya ada apa ini? Rapat penting kok diganti begini? Begitu halnya Larissa, belum mengerti maksudnya. Kemudian Kenshin bilang, "Oh ya Mbak, tolong dihentikan videonya. Ini Pak Sasaki tempatnya, yang akan Bapak kerjakan. Dari tanda bendera yang merah tadi, sampai bendera biru ini." Pak Sasaki pun terkejut. Tak seperti dibayangnya, lahan yang akan dikerjakan sangat begitu luasnya, padahal hanya sebagian, belum seluruhnya. Dan Tuan Sasaki menjawabnya, "Baik bos muda, saya siap kerjakan." Larissa mendengarnya, demikian juga dengan semua pegawai yang di situ. Mereka sangat tak percaya, terheran-heran jadinya, menjadi shock seketika. Tuan Sasaki, terdengar jelas sekali, memanggil pemuda itu, pria berseragam cleaning service, dengan sebutan bos muda. Larissa pun terhenyak, kagetnya luar biasa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.